Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الأفاضل أيها الصائبون, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini di tengah musibah atau ibtila pandemi global COVID-19. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memudahkan kita semua untuk masuk pada jaringan masyarakat bertauhid yang istiqomah dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita coba mujahadahkan lewat kajian daring atau online seperti ini, semoga tercatat menjadi bentuk pengamalan dari inti ajaran Islam itu sendiri. Ad-dinun nasihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Ya. Ini adalah bentuk penguatan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw bis sabr di sini sangat cocok jamaah sekalian dengan kondisi kita saat ini. Ya. Sangat cocok dengan kondisi kita hari ini. Pentingnya kita saling menyabarkan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan di majelis ini pada jamaah sekalian, dan materi yang diamanahkan kepada kami adalah seputar tauhid, iman, dan wabah. Apakah ini 3 serangkai atau saling bertautan? Coba kita kaji bersama. Fa bismillahi aqul, Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kepada kita. Atakum Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian. Berarti Ramadan yang mendatangi kita, posisi kita sebagai orang yang didatangi. Orang yang didatangi hendaknya memiliki sambutan yang luar biasa kepada orang yang datang. Atakum Ramadan, tamu yang sifatnya adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Di antara makna berkah adalah al-khairul kathir, ad-daim alladzi la yanqati', kebaikan yang banyak yang terus menerus dan tidak terputus. Ini yang coba kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran Ramadan. Tentang tema besar kita, tauhid, iman, dan wabah. Hakikatnya jamaah sekalian, ketauhidan ini yang diwujud nyatakan dengan keimanan erat kaitannya dengan sikap seorang wahid mukmin dalam menghadapi wabah. Ini yang coba kita fokuskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ramadan hadir dengan mengumpulkan 2 kekuatan besar. Yang pertama dikenal dengan kekuatan
iman. Yang kedua, buah dari iman itu yaitu takwa. Ini sempat disampaikan juga oleh Rais Am, Bapak Pimpinan Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Abdul Rahman Muhammad, pada akhir Sya'ban kemarin. Beliau mengatakan, luar biasa hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Ramadan ini, karena kita diberikan dua kekuatan besar, iman dan takwa, untuk menghadapi dan memenangkan pertarungan ya di musim pandemi global ini. Sejatinya jamaah sekalian, tauhid dan iman kami ringkas dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabahu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu." Luar biasa, kata Nabi SAW, sangat menakjubkan ya urusan orang-orang beriman itu. Dan keajaiban ini, ketakjuban ini, kemahadahsyatan ini tidak dimiliki kecuali orang yang beriman saja. Kecuali orang yang beriman saja. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Semuanya baik. Semuanya baik. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bagaimana sih bentuk kebaikannya orang-orang yang beriman itu. Kalau dia ditimpa kebaikan, ya, kesenangan, kebahagiaan, syakar, fakana khairan lah. Dia bersyukur, maka itu kebaikan untuknya. Keajaiban kedua jamaah sekalian, abdid tamaman, kebalikannya, lawan katanya, aksnya. Kalau seorang mukmin ditimpa musibah, maka dia segera bersabar, maka itu juga baik untuknya. Subhanallah. Dua kebaikan ini jamaah sekalian tidak dimiliki oleh seluruh manusia kecuali orang-orang yang disifati memiliki keimanan. Saya coba segarkan suasana pagi ini dengan sebuah anekdot, bukan anekdot ya, kisah dari gurun pasir. Ada sebuah riwayat jamaah sekalian, dikatakan bahwa ada seorang suami, mohon maaf tanpa menyinggung perasaan atau apa, tapi begitu memang riwayatnya, wajahnya itu Pak, labak sabihi. Ini orang Arab bilang labak sabihi berarti standar atau ke bawah sedikit. Kalau dari nilai 100 mungkin 50 atau 60. Tapi menikah Pak, rezekinya istrinya itu 98,5 nilainya kira-kira ya. Bayangkan itu perbandingan ketampanan suami yang makbul dengan kecantikan istri yang mumtaz, murtafi'. Suatu ketika suaminya mengatakan, betapa beruntungnya aku. Kenapa? Kata istrinya, betapa beruntungnya saya ini karena memiliki istri yang cantik seperti ini. Kata istrinya, idzan nahnu fil jannah. Kalau begitu wahai suamiku, kita berdua masuk surga. Kaget suaminya. Kok bisa? Hanya gara-gara punya istri cantik masuk surga? Kata istrinya, iya, utitu mithlaka fasabartu. Ya, utitu mithlaka fasabartu wa utita mithli fasyakarta. Fasabir wasyakiru fil jannah. Katakan bahwa saya diberi orang seperti engkau,
Allah kasih saya suami seperti engkau, maka saya bersyukur, maka saya bersabar. Kemudian engkau Allah berikan istri seperti saya, maka engkau bersyukur. Orang yang bersyukur dan bersabar sama-sama masuk surga. Ya, artinya jemaah sekalian, tidak ada yang lepas dari kebaikan dari orang mukmin itu. Anekdotnya seperti itu. As-sabru wasyukur. Tidak keluar dari dua ini, jemaah sekalian. Kehidupan dunia, mutaqallabatud dunia baina syarri wal khairi. Dan mauqif seorang mukmin sudah tepat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fillah, saya coba jelaskan sedikit kepada sisi kesabaran, karena ini yang cukup dekat dengan kondisi kita hari ini. Sabar ini jamaah sekalian, kalau kita mampu mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lompatan pahalanya itu luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahalanya secara wafa, sempurna. Tidak ada potongan-potongan, Pak. Saya coba berikan lagi pendekatan lewat beberapa contoh. Ada hadiah tapi dipotong pajak sekian. Senang tapi ada sedikit itu. Secara fitrah manusia, wah kenapa dipotong? Ya. Tapi jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bersabar, tidak ada potongan. Dia diberikan secara penuh untuknya. Wa bighairi hisab. Itu tidak ada batasannya. Ibarat internet itu Pak, unlimited. Tidak berbatas. Tapi syaratnya sederhana. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, di antara kesempurnaan sabar ya adalah kesabaran yang dilakukan tepat di awal ketika kita ditimpa musibah. As-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu ada nilainya, direkeng, dianggap kesabaran itu bernilai kalau dia secara otomatis menjadi sikap di awal mauqif kita, di awal sadmah. Misalnya ya, ditimpa musibah, nas'alullah as-salam wal afiyah, mendapat informasi ada berita duka begini, maka yang harus keluar segera adalah apa? Kesabaran. Emosi yang pertama keluar adalah kesabaran. Ini yang dikatakan as-sabru inda sadmatil ula. Beberapa masyayikh kita mengatakan ada riwayat pada zaman Nabi SAW ada sahabiyah yang dikabarkan bahwa suaminya meninggal dalam sebuah pertempuran. Maka kurang bijak dan kurang sabar, kurang menampakkan keridhaan. Kemudian setelah beberapa hari dikatakan bahwa yang menyampaikan kabar tersebut adalah Nabi SAW. Maka dia katakan, kalau gitu saya bersabar. Tapi sudah lewat Pak, sudah kadaluarsa. Nah, dikatakan as-sabru inda sadmatil ula. Ketika pertama kali kena langsung yang muncul itu kesabaran. Nah, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita coba latih diri kita untuk menjadi penyabar. Ini sikap dari seorang mukmin muwahhid. Kemudian jamaah sekalian, erat juga kaitannya berkaitan dengan sifat sabar yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabrun jamil. Fa sabrun jamil, sabran jamila, fasbir sabran jamila. Sabar yang jamil. Jamil itu indah, menarik. Seperti apa sabar yang menarik itu? Dikatakan bahwa as-sabrul jamil huwa as-sabrul ladzi la yusahibuhu
ma yusamma bi al-waswasah, wal qalaq, wat takallum, wat talaffuz. Ya. Kesabaran yang indah adalah kesabaran tanpa keluh kesah. Kesabaran yang indah adalah kesabaran tanpa keluh kesah. Ada orang ditimpa musibah, jalan ke sana kemari cerita, waduh Pak, kemarin saya kena begini. Oh, tambah lagi, besok harinya begini lagi. Endingnya dia bilang, tapi saya sabar aja. Itu sabar, tapi bukan sabar yang baik. Sabar yang baik, sabrul jamil, adalah kesabaran yang betul-betul dia nikmati kesabaran itu tanpa keluh kesah. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seorang mukmin menyikapi wabah ini. Al-Islamu dinun syamilun wa kamil. Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan jamaah sekalian dari adanya ujian ini atau musibah ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta dari kita adalah kesungguhan kita untuk segera kembali kepadanya. Karena bukan hanya di zaman kita jamaah sekalian, umat-umat sebelum kita juga memiliki banyak musibah dan ujian, bahkan wabah. Sebagian di antara mereka umat-umat terdahulu juga ditimpa. Dalam surat Al-An'am ayat 42, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadarra'un aw yatadarra'un. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Dan kami telah lakukan kepada umat-umat sebelum kalian, sebelum kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan apa yang mereka lakukan berupa kemungkaran, kemaksiatan, pembangkangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil mereka. Ya. Tujuannya satu, la'allahum yatadarra'un. Menarik kalau kita mau tadabburi jamaah sekalian, ada ayat-ayat yang diakhiri dengan la'alla. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan ilal atau illah dari kenapa diadakan hal tersebut. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. La'alla, ada lagi la'alla di situ. Supaya ternyata ada hikmah. Dan ini diantara kesempurnaan jamaah sekalian, kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah kasih tahu hikmah di balik kejadian atau hikmah di balik tasyri'. Mohon maaf yang hadir di majelis kalau boleh bertanya secara fitrah manusia. Sekiranya di luar Al-Qur'an, di luar Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sampai di sini saja. Allahu akbar. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita secara mental kurang siap. Kenapa puasa ya? Cuma gara-gara dulu orang diwajibkan juga. Tapi di antara bentuk kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan hikmah di balik berpuasa itu. Ternyata hikmahnya jamaah sekalian adalah wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Betul-betul standar yang Allah mau lihat. Takwa. La'allakum tattaqun. Puasa ya. Kenapa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Ayat tadi Allah katakan,
Dulu kami ambil umat-umat terdahulu dengan ukubah. Kenapa ya Allah? Kenapa begitu ya Allah? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka kembali bertaubat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mental yang mau kita bangun jamaah sekalian dari pandemi global yang sedang kita rasakan di zaman ini. Orang-orang tua kita yang hidup bersama kita hari ini mengatakan, belum pernah kami melewati zaman seperti ini. Sepanjang usia kami, Ramadan itu selalu dipenuhi dengan ibadah yang maksimal. Tiba-tiba sekarang tidak bisa. Orang tua yang usianya sudah 70, 80 yang masih hidup bersama kita mengatakan seperti itu. Dan Allah menakdirkan kita hidup di zaman ini. Hikmah pertama adalah agar apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waqfah menarik dari Bapak Pimpinan Hafizahullah taala Ar-Raisul Am. Beliau mencoba memberikan risalah kepada seluruh dunia, dan kita coba menjabarkan atau menyampaikan risalah beliau pada pertemuan kali ini, dan jemaah yang mendengar nanti bisa juga menyampaikan risalah ini kepada al-alamin, kepada semua orang. Dalam pandangan beliau, penilaian beliau dan tadabbur beliau, ketika keadilan sudah tidak dirasakan di bumi ini dan kezaliman justru sangat dirasakan, dan ini menjadi universal di setiap negara, setiap bangsa, keadilan tidak ditegakkan dan kezaliman dibiarkan, akan ada ujian yang akan melanda seluruh penduduk bumi ini. Maka hendaknya jamaah sekalian kita mengembalikan, kita bertadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengembalikan apa yang seharusnya dirasakan oleh umat manusia berupa keadilan. An ta'dilu bainan nas, berbuat keadilan kepada seluruh manusia. Kemudian meninggalkan kezaliman. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, tidak membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Semoga para pemimpin di seluruh dunia, wa nursil hadhihi risalah ila jami'ir ru'asa waz zu'ama wal fudala wal abtal was sadatil kiram was salatin, i'dilu bainan nas, i'dilu bainan nas wala tadhlimun wala watruku dhulm. Risalah untuk seluruh pemimpin dunia agar kita kembali menegakkan keadilan di muka bumi ini, memberikan hak-hak yang sempat tertunda, karena sesungguhnya ikhwati fillah, teguran-teguran ini juga diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Kenapa terjadi teguran besar dari Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak adanya keadilan. Dan ini ikhwati fillah yang mulia, semoga menjadi risalah yang diindahkan oleh kita semua. Terakhir, untuk kesempatan kali ini ada penjabaran menarik ikhwati fillah, bahwa seorang mukmin, erat kaitannya dengan mukmin muwahhid tadi, sikap kita selain bersyukur dan bersabar atas musibah atau semua kejadian kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita harus meyakini bahwa apa yang menimpa manusia itu terbagi pada dua bagian besar. Yang pertama, ada perbedaan antara orang yang beriman, mukminun muwahhid, dengan kafirun murtad.
Berbeda antara mukmin muwahhid dengan orang-orang kafir. Bukan cuma di dunia dan di akhirat jamaah sekalian perbedaannya. Dari sisi musibah juga berbeda. Coba lihat. Ikhwati fillah, kita perhatikan sama-sama. Ma yusibu ahlul iman fahuwa batila'un yazidullahu bihi hasanatihim. Ketika orang yang beriman statusnya mukmin muwahhid, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepadanya, maka yakinilah bahwa itu adalah ibtila. Ibtila ini kalau kita terjemahkan sebagai ujian. Kita ingat kalau belajar baik sekolah atau kuliah, ada beberapa materi ujian yang harus kita lewati. Dengan ujian tersebut bertambah derajat kita, nilai kita. Bahkan derajat kita pada tingkat mustawa semester naik tingkat. Boleh jadi jamaah sekalian ini ujian bukan saja nasional ini Pak, ujian internasional, global untuk kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk naik tingkat. Menarik, sangat menarik. Maka hendaknya kita mengambil dengan penuh semangat, sebagaimana semangatnya orang-orang yang cerdas dan mampu menyelesaikan setiap ujian akhir semester. Kalau kita berstatus sebagai orang yang beriman. Tapi kalau dia tidak beriman Pak, dia kafir, ya, wa yusibu ahlal fusqi ahlal fisqi wal isyan fa innama huwa uqubah la'allahum yarji'una ila Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau musibah itu menimpa orang-orang kafir, status mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak dikatakan ujian, bukan ibtila, tapi apa? Uqubah. Uqubah dalam serapan bahasa Indonesia berarti akibat. Akibat dari kekafiran mereka, Allah berikan uqubah tersebut, musibah tersebut, la'allahum yarji'un. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan kepada mereka azab yang kecil sebelum azab yang besar nanti di akhirat. Tujuannya adalah agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berbahagia dari sisi ini jamaah sekalian. Kita sangat berbahagia. Ternyata berbeda Pak. Serangannya sama atau ujiannya sama, tapi terbagi dua. Untuk orang yang beriman, dia menjadi apa? Ujian untuk mengangkat derajat dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya lagi berstatus sebagai uqubah. Uqubah. Di sini kita kembali melihat pribadi kita. Kita sekarang berada di mana? Posisi orang beriman atau posisi orang-orang yang sifatnya seperti orang-orang kafir, wa na'udzubillah. Maka di sini banyak para masyayikh kita mengatakan kita ubah musibah ini menjadi apa? Menjadi peluang untuk meningkatkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pesan terakhir dalam kajian ini sudah. Oh ya, karena ada tanya jawab, kami sampaikan di akhir materi ini, Islam jauh sebelum ada keterangan dari WHO, Munazamatus Shihhah Al-Alamiyah, Badan Kesehatan Dunia, kita sudah diajarkan tentang tata cara kebersihan. Saya minta jamaah bisa lebih lebih konsentrasi pada sesi ini. Al-Quran itu jamaah sekalian, Al-Quran itu aturannya sedikit sekali. Hukum-hukumnya itu kalau dipresentasikan masih lebih banyak kisah-kisah umat terdahulu setelah Allah Subhanahu wa taala membangun ketauhidan.
Artinya apa? Bahwa apa yang menimpa orang-orang sebelum kita diceritakan di dalam Al-Quran. Tujuannya untuk mereka kembali. Maka yang harus kita yakini juga dalam pandemi global COVID-19 ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturannya sedikit, sebagaimana sedikitnya aturan dunia tentang pencegahan dan pemutusan mata rantai COVID-19. Coba lihat itu aturannya, sedikit sekali. Apa aturannya? Social distancing, physical distancing, jangan berkerumun, cuci tangan. Ya, aturannya itu cuci tangan, jangan sering pegang wajah, pegang muka, pegang hidung, pegang mulut. Itu saja aturannya. Ya, kalau tidak banyak. Begitu juga jemaah sekalian yang bisa kita lakukan dalam menyikapi pandemi global ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.